Yesus itu Muslim tahu hanya muncul ketika dilahirkan. Padahal kalau kita baca Taurat, Yesus sudah ada sebelum dia dilahirkan. Eksistensinya yang adalah firman Allah sudah ada. Bahkan Tuhan menciptakan langit dan bumi itu melalui daya ciptanya atau Yesus itu. Yang bertemu dengan Adam dari dulu dengan Musa itu dicatat di dalam Taurat adalah Yesus. 1 Samuel 3 ayat 21. Nah, makanya ini saya mau jelaskan pakai dalil, Pak. Ini saya pakai ayat, Pak. Taurat itu sudah menunjukkan nggak kalau Yesus itu Tuhannya Musa gitu? Sudah, bahkan yang berbicara dengan Musa adalah Yesus. Ini mau saya kasih ayat ini. Paham enggak? Enggak. Ya, kalau Nabi Isa kan nggak ada bapaknya. Kalau Nabi Isa, kita nggak tahu Isa, Pak. Kita nggak bahas Isa di sini, Pak. Kita nggak bahas Isa, Pak. Kita nggak ada bahas Isa, Pak. Gitu. Kalau Yesus ada bapaknya enggak? Ini mau dijelaskan dipotong. Silakan Pak Kiamat, Pak. Silakan Pak Kiamat, Pak Kiamat ini aja, Pak. Udah saya mute. Sudah saya mute. Silakan Pak Mazat. Jadi begini, Pak. Yesus itu dia sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, kenapa dia harus datang ke dunia melalui proses kelahiran? Karena ketika kita baca Taurat, Pak, di Kejadian 3 ayat 15, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan membuat perseteruan yang kekal antara manusia dan iblis. Bapak catat ayatnya, Bapak baca di Taurat, Kejadian 3 ayat 15, bunyinya begini, bahwa iblis akan selalu meremukan tumit dari keturunan Hawa, yang berarti iblis akan selalu membuat manusia jatuh ke dalam buah-buah dosa. Jatuh ke dalam dosa, karena manusia telah berada di bawah penguasaan iblis, yaitu kerajaan maut, dan manusia mengalami kematian. Nah, dan keturunan dari Hawa inilah yang akan menang dari dosa-dosa itu. Ingat, keturunan dari Hawa yang boleh menginjak kepala iblis. Nah, kalau kita buka kitab-kitab lain, kitab Yesaya, kitab Sabur, yang Sabur pada Mazmur, kitab puji-pujian, itu Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia sendiri yang akan menjadi juru selamat manusia. Dia sendirilah yang nanti akan menginjak kepala ular itu, kepala iblis. Nah, tetapi di perjanjian yang Kejadian 3 ayat 15 tadi sudah jelas bahwa kemenangan atas dosa itu tidak boleh dari yang sang ilahi, harus dari keturunan Hawa, agar dia dapat menyelamatkan manusia tanpa melanggar perintahnya sendiri, titahnya sendiri, karena dia adalah sang maha adil, bukan Tuhan yang pelin-pelan, yang hari Senin ngomong A, hari Selasa udah berubah jadi B. Dia menyelamatkan manusia dengan cara harus menjadi keturunan Hawa. Sehingga Yesus, firman itu dia utus ke dalam rahim Maria, dilahirkan. Nah, kalau kita baca di Keluaran 6 ayat 2, Tuhan berkata kepada Musa begini, Pak, aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakannya. Jadi dia belum menyatakan namanya yang nanti akan menjadi sang penyelamat itu. Nah, kalau Bapak baca Yohanes 17 ayat 6, Yesus berkata dengan jelas bahwa nama Yesus adalah nama Tuhan yang diberikan kepada kedagingan yang lahir dari rahim Maria itu. Itu sudah sangat jelas. Jadi Yesus itu bukan baru ada. Kalau kita baca Keluaran 33 ayat 11, bunyinya begini, dan Tuhan berbicara dengan Musa saling berhadapan satu sama yang lain, seperti seorang teman berbicara kepada temannya. Loh, sedangkan kitab Anda bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Nah, ketika Yesus dia berbincang-bincang dengan para ahli Taurat, dia berkata dengan sangat jelas, jika engkau percaya kepada Musa, tentu juga engkau percaya kepadaku, karena Musa menulis semua tentang aku. Jadi yang Musa tulis berbicara dengan Tuhan saling berhadapan, Musa melihat Tuhan menulis 10 hukum Taurat dengan jari-jarinya, itu Yesus yang Musa tulis. Cuma namanya belum dinyatakan, seperti Keluaran 6 ayat 2 tadi, namaku Tuhan, aku belum menyatakannya. Gitu. Silakan Pak Kiamat. Ya, juga ada di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ini terkait di dalam perjanjian lama ya. Pernyataan Allah itu bagaimana? Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi.
Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Begitu. Silakan Pak Umar dibuka mic-nya. Ya, terima kasih. Berarti Tuhan Kristen yang nama Yesus itu punya silsilah, punya bapak ibu ya? Itu maksudnya saya. Ya, Punya kalau bapak ibu. bapaknya Secara ya kemanusiaan itu kan iya. Secara kemanusiaan iya. ya secara biologis bapaknya kan nggak ada. Bapak kan percaya Yesus itu kan dari kalam. Bapak tahu Ya, kok kalam nggak? biologis masih dicampur pautkan sama Yusuf? Pak Umar tahu kalamullah nggak? Insya Allah. Maksudnya Apa? saya itu, Kalam itu maksudnya apa? saya itu, bapaknya, Bentar. Yesus. Isa itu kan dikatakan di hadits Yesus itu ya. kok bisa dilibatkan sama Yusuf? Maksudnya berhubungan badan atau gimana itu? Dengan cara Loh, gimana tuh Yusuf? Bapak di dalam Quran Bapak aja dikatakan Jibril loh yang meniupkan roh. Ya katanya Isa beda sama Yesus. Ini tanya Yesus aja. Kalau Isa saya minimal saya kasih pendekatan yang Bapak itu beriman ke situ. Walaupun saya nggak bilang sepenuhnya benar, tapi minimal ada beberapa yang sama. Nah itu. Tapi kalau Bapak sama sekali nggak menyamakan ya sudah. Berarti kan Bapak mesti bisa menerima penjelasan dari kekristenan saja. Nah, tadi kan udah dijelaskan tuh, Yesus itu berasal dari firman Bapa. Firman itu apa? Firman itu pikiran Bapa yang nanti dikatakan sebagai apa? Daya cipta Bapa itu sendiri. Nah, nanti kan firman, ada kata kerjanya namanya berfirman, ya kan? Dari firman kalau dinyatakan apa berfirman, jadi menyatakan misalkan jadilah langit dan bumi. Nah tapi firman itu kan pikiran, itu apa, itu kan dalam diri Bapak ya, yang artinya apa, kekal. Makanya nanti kalau Bapak ditanya kalam itu kodim apa enggak, ya kodim dong, kan itu kan melekat dalam diri Allah, ya enggak Pak, benar enggak? Kalau Bapak bilang kalam itu enggak kodim, Bapak termasuk dalam Mu'tazilah. Artinya kaum yang dipindahkan. Iya, maksudnya saya itu ayah biologis itu gimana sih maksudnya? Tuh Ya Yesus nggak memiliki ayah biologis, nggak punya. Memang dia. Yusuf diikut-ikutkan gimana caranya? Cuman katanya tunangan gitu. Saya itu mau cerah dari mananya ini. Nah, kalau dalam tradisi Yahudi Pak, ada seorang yang berzina itu maka hukumannya dirajam. Nah, jelas saat itu semua orang tahu bahwa Maria itu adalah pribadi yang suci, pribadi yang baik. Jadi makanya ketika di dalam mimpi dari Yusuf dan Maria itu dia hubungan badan gitu. Bukan kok hubungan badan sih Pak. Bapak ini ngomong ini deh. Enggak dengan itu ada Bapak bisa Bapak mau nggak Pak? Pak Umar mau nggak? Gini, dijelaskan tanpa berhubungan badan. Dulu iya memang. Diam dulu supaya saya ngerti. Saya kan Gini Pak Umar, Bapak kalau mau sarkas nanti saya bisa langsung jungkir balik kaidah Bapak sendiri loh. Hati-hati. Maksudnya yang kasar itu di mana? Iya. Maksudnya nanti iman Bapak, Muslim Bapak bisa saya jungkir balik nanti kalau Bapak misalkan ngaco gitu. Iya. Maju. Asalkan saya bisa jawab juga. Oh gitu. Bapak bisa jawab serius. Iya. Sebelum saya ditanya, boleh saya nanya? Ya silakan Pak. Itu tadi saya bilang ya. Jadi ayah biologisnya memang tidak ada karena dia berasal dari Bapa. Yang Bapak itu Bapak siapa maksudnya? Bapak itu adalah sumber. Jadi kalau Bapak mengenalkan Allah, nah di dalam kami itu adalah Bapa, bukan Bapak ya, bukan nggak ada K-nya tuh, Bapa. Ya, Pak. Berarti Allah yang di situ ya. Nah, kalau Bapak belajar rumpun semitik itu adalah sesembahan sebetulnya. Nanti kalau Bapak belajar dalam pra-Islam, Allah itu sudah disebut oleh bangsa-bangsa Quraisy atau bangsa pagan
penyembah berhala. Itu sudah. Bahkan di Quran Bapak nanti bisa saya bahas itu dari pakan. Yang diimani kitab Kristen itu apa sih? Yang diimani Kalau dalam kitab Kristen. yang diimani Kristen kitabnya apa sih? Oh, gini Pak, kitab itu yang sekedar kitab. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, Oh, enggak bahkan maksudnya. nggak bahkan seandainya di dunia ini nggak ada Alkitab Pak, kita tetap loh bisa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kita sekedar mengingat beberapa ayat pun kita sudah bukan berarti kita nggak bisa mengenal Dia gitu loh. Jadi nggak terbatas dengan kitab. Bukan berarti berdoa itu harus sesuai dengan kitab, bukan. Nggak seribet itu Pak, sebenarnya nggak diribet-ribetin. Berarti ajaran kalau- Yesus yang diikuti Kristen gitu ya? Kenapa? Ajaran Yesus yang diikuti oleh umat Kristen sekarang gitu ya maksudnya. Ajaran Yesus iya kan, dia kan firman. Tadi saya bilang firman itu apa? Pikiran Bapa. Artinya apapun yang dilakukan Yesus itu sesuai dengan kehendak Bapa, karena dia tidak ada keduniawian seperti kita. Kalau manusia ya itu kan punya misalkan keinginan untuk kawin, misalkan kawin dengan anak kecil, misalkan nanti dia niatnya mau membunuh, misalkan Kayak kalau ada Yesus yang sunat gitu, umat Kristen ikut sunat enggak? Yesus katanya sunat. Sunat itu sebetulnya tradisi Yahudi yang kemudian dicomot-comot oleh Arab. Bapak harus tahu, bahkan Muhammad sendiri, Bapak kalau bisa kasih saya dalil di mana Muhammad sunat, coba ada nggak? Karena Muhammad sendiri nggak sunat. Kalau menurut agama Islam, malaikat Jibril itu yang nyunat gitu. Kalau kita kan nggak tahu. Wah, itu hanya narasi Pak. Artinya Pak, memang betul secara dunia kesehatan. Gini Pak, Kalau Pak Umar, ya, saya kasih tahu terkait sunat ya. Memang betul dalam dunia kesehatan itu ada beberapa bayi yang memang dalam lahir itu memang sudah sunat. Tapi itu kategorinya cacat sebetulnya. Iya, kalau nggak sunat kan banyak kotoran di situ maksudnya. Nah, sekarang begini Pak. Bapak tahu nggak kenapa Islam itu sunat? Tahu nggak? Kira-kira kenapa? Esensi sunat itu apa? Kalau Bapak bilang kotoran, Apa aja kalau nggak percaya, kalau nggak disunat, cek pasti kotor. ya, sekarang saya tanya Pak. Menurut Bapak, kalau Muslim nggak sunat, kira-kira sholatnya diterima nggak? Diterima asalkan dibersihkan dulu. Haruskah setiap waktu dibersihkan? Itu kan kotoran. Iya. Kalau belum sunat gimana bersihkannya? Tapi diwajibkan sunat kalau Muslim. Nah, berarti kan kalau nggak sunat artinya sholatnya kan nggak diterima toh Pak? Ya, kalau Kristen rata-rata sudah nggak sunat gitu ya, ikut siapa? Saya membahas kalau Islam. Kalau seandainya ada Islam, misalkan Pak Umar nggak sunat misalkan, kira-kira sholatnya diterima nggak Pak? Maksudnya orang Islam saya tanya kalau umat Islam asalkan bersih, ya asalkan bisa bersihkan setiap waktu, pakai sikat, pakai apa, kan itu kotoran yang melekat yang paling dalam gitu. Iya, berarti kalau tanpa sunat juga bisa. Bisa diterima sholatnya. Iya, asalkan membersih terus. Tapi umat Islam sudah diwajibkan untuk sunat. Tidak ada orang yang Islam nggak sunat. Nah, tapi Bapak percaya nggak? Walaupun Bapak sudah sunat, itu tetap kotor loh Pak. Percaya nggak? Kotoran yang dari mana ya maksudnya? Kotorannya beda-beda dari yang lain. Iya. Ini saya kasih tahu, sebetulnya Bapak itu lupa satu hal yang disunahkan oleh baginda. Bahkan ini penting sebetulnya, nggak cuma sunnah, ini sebetulnya ini wajib dilakukan. Tetapi Bapak lupa, ajaran ini itu ditinggalkan sebetulnya. Bapak tahu nggak? Bapak kalau wudhu itu urutannya apa aja? Coba Bapak jelaskan cepat aja Pak. Wudhu itu urutannya apa aja? Coba. Ini kan untuk menyucikan diri kan? Wudhu, urutannya apa aja? Coba. Masa kalau kita masih ditanyakan wudhu, langsung niatnya aja, ya membasuh tangan,
Tangan. Sama niatnya ya. Nawaitul wudu'a Ya. birafil hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala gitu, sama tangan, dahi kan gitu. Maksudnya kok langsung ke wudu apa sih? Ada perbandingan jadi umat begini, Kristen Pak. dengan kan kalau itu Begini, kayak musim corona aja. Begini Pak Umar, Sudah ini berhenti. menarik ini Pak. Ya, ini menarik. Jadi Iya. Pak Umar itu ada satu hal yang Bapak lupa. Tadi kan ada berapa step tadi Pak? Wudhu ada berapa? Berapa Pak? Dari tangan ada berapa totalnya? Tangan, Ha-ha. cuci muka, dahi, telinga, ada sunat. Iya, kaki. Kan itu. Yang pemasangan di mana? Kalau wudhu Ya, itu. kira-kira yang kurangnya ada- wudhu itu di mana? Ada 7 ya Pak ya, betul ya? Ya, ada yang Ada. sunat juga, membasuh kedua telinga itu. Ya, jadi kira-kira Lanjut ada 7 aja, kan? jangan wudhu itu gampang. Nah, begini Pak, begini. Nah, Bapak ada lupa satu hal yang dilupakannya itu apa? Ya. Memercikkan kemaluan. Itu adalah step wudhu yang dilakukan baginda, tetapi nggak pernah diajarkan di dalam Islam. Memercikkan kemaluan, maksudnya membersihkan sisa-sisa kencing gitu. Bukan kencing Pak. Tapi Bapak wudhu itu Memercikkan mesti mana? dipercikan. Bapak ambil air di tangan terus Bapak percikan burung Bapak. Kalau sebelum wudhu sudah dibersihin dulu bagi umat Islam. Sebelum ambil wudhu kan sudah bersih dulu itu. Kalau masalah itu, masakah harus ke Ya, gitu? ya kan. Gitu. Sebelum ambil wudhu, sela-sela tangan kita bersihkan dulu. Gitu. Termasuk itu juga. Oh, tapi saya Kok tadi lari ke tanya wudhu? saya Gimana maksudnya? tadi- Kan kita bahas dulu tadi kok sampai wudhu. Gimana ya? enggak, Pak. Faktanya banyak teman-teman Muslim itu kalau dia berangkat ke masjid wudhu ya wudhu. Dia lupa step ini padahal ada di dalam Ibnu Majah 456. Coba Bapak cek hadis Ibnu Majah 456. Maksudnya kalau Muslim sebelum wudhu kita harus bersih dulu. Seandainya selesai kencing harus bersih dulu kan. Kayak celana dalam, kalau najis dikit dibersihkan dengan kan harus bersih dulu, harus cek, harus bersih. Orang Muslim itu memang harus bersih. Gitu. Ya, Dan dan kita hubungan badan sama suami istri, Iya. mandi besar dulu, mandi hadas gitu. Enggak langsung ya berarti Bapak memercikkan badan, kemaluan enggak Itu selama harus ini bersih. kalau wudhu? Jiwa dan Bapak memercikkan kemaluan apa enggak? maksudnya Saya tanya. waktu wudhu itu tidak ada hukumnya. Sebelum wudhu itu nggak ada dulu, percikan hukumnya. itu sudah siap bersih dulu, tapi itu tidak ada hukum. No. Iya, pelajaran dia wudhu itu tidak ada perbedaan, gitu. Tapi bersih dulu, kalau kemaluan itu memang harus bersih dulu. Kalau Kristen kalau naik ke tempat ibadah katanya sebelum mandi justru, hadas, Pak. Justru kalau Pak Umar mau tahu ya, mandi hadas Pak enggak, Umar. soalnya bukan mau tahu, pengen Iya. tahu aja, pengen takut tidak mau sini bilang Ya. ini, ke situ bilang gitu, supaya jelas aja ini. Ya, jadi begini Pak Umar, justru ajaran sholat, wudhu, zikir itu dari Kristen Pak. Jadi Muhammad Wudhu, itu zikir. Iya, wudhu, zikir, kemudian sholat itu dari Kristen. Bapak coba cek gereja Maksudnya yang Ortodoks. Ya, Bapak cek maksudnya ya, yang misalkan disebut dikir itu apa menurut kiamat itu, yang dinamakan dikir itu menurut kiamat itu apa sih? zikir itu ini loh Pak, yang pakai kalau Bapak itu pakai apa namanya, yang kayak kalung itu namanya apa tuh? Apa? Apa tuh? Yang disebut zikir pakai ini. Ya, zikir itu coba Bapak Kalau- cari lah. Zikir Tuhan kalau ortodoks. menurut zikir itu aneh, Wudhu. saya itu Kenapa? kalau zikir itu Iya, kalau namanya duluan, tasbih. sedangkan kiamat masih belum ngerti itu zikir itu apa. Ya tasbih itu kan doa yang ini Yang dibaca apa ya kalau disebut zikir itu? ya kalau zikir ortodoks itu kan kayak apa,
ampunilah aku apa orang yang berdosa ini dan seterusnya gitu ya. Saya bukan Kan itu ortodoks, doa. tapi intinya iya Iya. itu memang berdoa. Makanya tadi saya Ya, itu. bilang, kan yang ikut-ikut Dan saya masuk poin tradisi. ini berarti Anda tidak ngerti zikir, soalnya beda aliran gini. Soalnya zikir Anda sudah mengucapkan zikir itu tidak ngerti apa itu mana zikir, maksud saya gitu. Ya zikir kan pakai tasbih itu tadi, Pak. Ya, apa? Maksudnya kan cuma pakai tasbih, orang anak-anak kecil juga banyak yang bawa tasbih, mainnya juga ada, oka-oka juga ada. Maksud saya itu zikir itu apa menurut Kiamat? Kok bisa Kristen duluan yang tahu zikir gitu? Kasih Ini ya, penjelasan. saya ini kan doa zikirnya ortodoks nih. Soalnya Kok saya lari ke nggak- ortodoks sih? Loh, memang ortodoks itu Kristen, Pak. Kok Bapak nggak terima? Iya. Orang saya kasih Tidak, tahu kok. maksudnya yang Anda bacakan itu maksudnya kayak zikir aja yang mau dikatakan sama saya, sedangkan saya tanya balik tidak bisa menjawab zikir itu apa. Kok nggak bisa menjawab? Orang saya dari tadi jawab. Jadi ini Pak, ini saya mau tunjukkan doanya ya. Ini Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah itu sebanyak 33 kali. Kalau Bapak sebanyak berapa kali, Putra Pak? Allah, Putra Allah. Iya, kalau Bapak sebanyak berapa kali, Pak, zikir? Kalau kita zikirnya ya semampunya kita. Paling setidaknya kita 21, kuat berapa? Zikir itu tidak dibatasi. Iya. Jadi itu Pak, itu tadi. Tidak dibatasi. Kalau Kiamat tadi bilang zikir itu untuk menjalankan yang aneh-aneh. Kalau duluan Kristen kan aneh ke telinga saya kan. Aneh-aneh sih, menjalankan aneh-aneh apa? Anehnya di mana coba? Kan maksudnya Kiamat zikir itu apa kan saya tidak dijelaskan gitu. Zikir itu apa? Itu zikir nih. Saya langsung ke sumbernya aja ya. Ini ya. Jadi itu kan tradisi sebenarnya, tradisi gereja mula-mula. Ini. Saya ini kan bentar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bentar ya. Astaghfirullah. Doa tasbih ini nih. Jadi dikatakan gini ya. Masih buka Google ya, Dok. Ya, zikir itu atau doa tasbih itu dalam tradisi gereja ortodoks setiap agama di dalam kehidupan spiritualnya mengenal aspek esoterik maupun eksoterik. Bentar, ini bahasanya jangan yang ribet-ribet deh. Bentar ya. Udah kan? Udah, lupakan aja masalah tasbih. Kalau sudah tidak menguasai, lanjut ke lain aja. Yang penting kita dapat poinnya aja. Kalau Kristen itu masih tidak menguasai apa itu tasbih, gitu aja. Jangan sampai Islam itu bukan Pak. gitu. Jadi gini nih. Ini nih saya langsung kasih tahu aja ya. Jadi saya memang backgroundnya bukan gereja mula-mula gitu aja. Tapi at least itu penjelasannya itu udah dari ini Pak. Makanya tadi saya bilang kayak wudhu, zikir, kemudian sholat itu udah ajaran dari Kristen, cuman kemudian diambil oleh Arab. Begitu. Itu yang sebenarnya narasi saya yang mau saya kasih tahu. Jadi gini ya. Jadi zikir itu sebenarnya bahasa ya, kata zikir itu sebenarnya dari bahasa Arab. Tapi kalau asalnya itu dari Timur Tengah sana ya, dari Israel ya. Nah, bahkan di dalam Alkitab itu ada tuh di Yesaya 46 ayat 9.
ingatlah. Jadi itu kata zikru, ya zikru itu ingatlah. Jadi untuk apa? Untuk mengingat. Zikir itu untuk mengingat. Jadi ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Jadi untuk apa? Untuk mengingat-ingat, untuk mengingat ya. Malayaki 4 ayat 4 juga menegaskan itu. Nah ini langsung saya ke definisi zikir. Ya ini. Kalau wudhu, kalau pelajaran dari Kristen, emangnya sekarang Kristen tuh ambil wudhu atau gimana? Kok nggak pakai wudhu? Udah ditinggalkan atau sudah dibuang gitu wudhunya? Kalau itu ajaran Kristen. Itu tradisi Pak. Makanya kan saya bilang. Jadi ambil wudhu itu tradisi di zaman itu dulu. tradisi gereja mula-mula. Makanya sebetulnya kan yang dikabarkan ada beberapa orang yang dia idealis dengan tradisi, tapi juga untuk datang ke Tuhan Yesus untuk berdoa itu juga nggak harus dengan tradisi itu loh. Gak harus bersih itu, pokoknya nyampe tempat ibadah gitu. Kalau bersih Pak, bersih itu kan pendapat Bapak. Tapi sebersih apa? Kalau Bapak merasa tubuh Bapak bersih tapi pikiran Bapak kotor gimana? Nggak bisa. Itulah tidak bisa dijelajahi dengan pikiran orang lain gitu. Kalau pemikiran orang yang lain gitu. Ya, makna bersih itu sebenarnya timbang-timbangan manusia Pak. Kalau bagi Tuhan kita ini nggak ada yang maksudnya sesuci yang kita harapkan, nggak bisa sebenarnya untuk mencapai ke situ. Makanya ini nih arti dari zikir itu artinya kan mengingat dan diulang-ulang gitu ya, diulang gitu artinya. Ya, artinya kamu berzikir atau kamu mengingat majas dengan 2 verb yang diulang. Ini dalam kaidah bahasa Ibrani majas tautologia adalah untuk mensyaratkan suatu kepastian. Dalam terjemahan Ibrani kita membaca secara makna nasihat Rabi Saul atau Rasul Paulus, yaitu pastikanlah dirimu mengingat kebangkitan dan kelahiran Yesus Kristus. Jadi untuk mengingat sebetulnya. Nah nanti kalau misalkan masuk ke sholat nih ya, tadi kan zikir, sholat. Makna dari setiap jamnya sholat itu ada nggak Pak di Muslim? Harus tepat waktu kan sudah dijadwal kalau umat Islam. Enggak, makna dari setiap jamnya ada nggak? Karena kan tadi saya udah bilang itu sebenarnya mengambil dari ajaran yang sebelumnya. Iya, tapi Bapak tahu nggak? No, bukan. Iya, semua juga tepat waktu Pak. Di dalam ortodoks juga semua tepat waktu. Jam 12, jam 12, jam 3, jam 3, jam 6, jam 6. Nah, tapi pertanyaannya, makna dari sholat jam 12 itu apa? Tutuplah. Ada tamu. Tutuplah, nak. Tutup dah. Maaf ya, lanjut nanti yang lain bisa naik saya ini. Oke. Ya, silakan. Terima kasih. Oke. Amat. Ya, sama-sama, Pak. Ya, terima kasih. Yuk, terima kasih penjelasannya. Ya, yuk. Ya, selamat pagi. Pagi Pak Kiamat. Ya, selamat pagi, Bro. Ya, siap. Silakan Pak, ada yang mau dilanjutkan yang tadi aja Pak? Iya, saya kira makna dari jam-jam sholat itu apa Pak di Islam? Kalau kami sih kalau saya belum membahas itu Pak Kiamat, tapi begini, kami ada sholat itu namanya as-sholatu daimun, sholat sepanjang waktu. Jadi mulai dari bangun, mulai tidak pernah tinggal sholatnya, terus sholat. Karena sholat itu as-sholatu li dzikri, kan gitu dalam Al-Quran. Sholat itu adalah mengingat Allah. Jadi orang yang sholat sesungguhnya kalau pada hakikatnya adalah mengingat Allah. Itu yang dimaksud dengan sholat. Begitu. Jadi kita lebih kepada bagaimana menerapkan sholat daimun itu mengingat Allah. Misalkan kita bicara begini, kita dalam keadaan apapun tetap dalam rangka mengingat Allah, sehingga
Zikir kita itu sampai 28.000 istilahnya ya, 28.000. Setarikan napas kita itu Allah Setarikan mengeluarkan. nafas 28.000. Enggak, maksudnya begini, setarik 280.000 berapa ya? Pokoknya satu hari itu kita narik napas dan keluarkan napas itu kalau dihitung dari detik, kita terus mengingat Allah. Jadi Allah keluar, Allah masuk, Allah keluar, Allah masuk. Nah, latihan itu sesungguhnya yang berat bagi umat Islam, sehingga ketika itu dilakukan, maka kita menjadi, itulah yang disebut dengan sistejenar itu, tiada Tuhan selain aku, kata Siti Jenar. Gitu kira-kira. Ya, nah sekarang pertanyaan Pak, makna dari setiap jam sholat itu apa kalau di Islam? Ada nggak dijelaskan dalilnya? Saya kira kami tidak dalam membahas itu. Kenapa? Karena itu adalah hal kecil dari sebuah ibadah. Harus ada esensinya dong Pak. Masa Ya, Bapak mengikuti Bapak esensinya jam mengingat Allah. Esensinya itu, mengingat Allah. Ya jadi rancu Esensinya Pak. mengingat Allah. Jadi, Kok rancu? jadi Bapak mesti tahu nih, kenapa sholat jam 12, kenapa sholat jam 15, kenapa sholat jam 18. Itu kan pasti ada jam-jamnya tuh, pasti dibedakan. Bapak boleh nggak sholat seenaknya sendiri? Nggak boleh. Artinya di jam-jam itu. Saya kira kalaupun saya tahu itu, saya tidak dalam rangka mau membahas itu. Oh Bapak, masalahnya Pak, saya tanya ini nggak ada yang bisa jawab. Barangkali Bapak tahu, Bapak bisa jelaskan. Kalau Bapak nggak tahu ya sudah. Iya gitu. Kenapa? begini, Karena Pak, saya sholat as-sholatu daimun. Saya sholat setiap waktu, setiap detik, setiap menit. Oh, berarti Bapak setiap detik, setiap menit Bapak sholat gitu ya? Iya. Gerak gitu ya, setiap detik, setiap menit itu Bapak sholat ya? Sholat. Berarti Iya. berarti sholat itu nggak perlu suci ya Pak ya? Karena kan kalau setiap waktu ada waktu-waktu di mana Bapak nggak suci. Saya begini, mengingat Allah itu tidak perlu suci. Iya, tadi kan Bapak bilangnya sholat. Berarti waktu Bapak bersama istri, berarti itu pun sholat, begitu? Sholat. As-sholatu daimun. Gitu. As-sholatu daimun. Dalam Al-Quran ada itu. As-sholatu daimun. Ya. Sholat begitu. itu. Berarti sholat nggak perlu suci ya? Bukan begitu maksudnya. Mengingat Allah itu tidak perlu suci. Sholat 5 waktu. Apa yang diisyaratkan? As-sholatu li jikri, as-sholatu daimun. Dirikanlah sholat. Gitu. Jadi apa Pak bedanya sholat dengan sholawat? Sholat dengan salawat. Salawat itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholat itu mengingat Allah. Mengingat Allah, berarti Bapak Iya. kalau sholawat itu nggak mengingat baginda ya? Salawat itu memuji baginda. Jadi tidak pernah kita mengingat Rasulullah, nggak pernah. Yang kita ingat adalah Allah. Berarti Bapak nggak pernah mengingat Rasul ya? Mengingat Allah. Maka pada suatu hari ada sebuah cerita mengatakan bahwa siapa itu yang perempuan yang perempuan apa itu? Yang perempuan ahli tarekat itu, dia mimpi kepada baginda. Tunggu, dengar dulu. Dia mimpi kepada baginda Rasulullah. Ya, saya lupa namanya. Mudah-mudahan diingatkan Allah lagi. Ya, Fulan, mengapa kamu tidak menyebut-nyebut namaku? Bagaimana aku menyebut namamu ya Rasulullah? Aku sudah terlalu cinta kepada baginda Rasul, kepada Allah. Lalu baginda Rasulullah mengatakan, kamu adalah umat yang baik. Kira-kira begitu. Ya, artinya Bapak sudah tidak pernah mengingat-ingat baginda ya? Kan Ya, Bapak bilang begitu tadi. memang tidak disuruh mengingat baginda. Yang disuruh mengingat begitu. Allah. Yang disuruh itu mengingat Allah. Iya. Berarti Bapak kalau nggak mengingat baginda, berarti Bapak nggak harus mengikuti baginda Muhammad ya? Oh, beda dia. Mengingat Allah, mengikuti Allah sama dengan mengikuti Rasulullah.
Rasulullah kan gitu. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Tunggu. Atiullah. Bentar, ini saya koreksi Pak, karena nggak sesuai dengan Quran yang Bapak bilang. Sesuai. Bapak baca An-Nisa 80, Bapak baca. Apa Itu isinya? nggak sesuai, kebalik. Dari Apa baginda isinya? dulu, baru Bapak menaati Allah, bukan menaati Allah, kemudian menaati baginda, bukan. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Selesai Apa? kan? Artinya Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin. Artinya 80, ketaatan An-Nisa kepada 80. No. ketaatan kita kepada Allah akan mengantarkan kita ketaatan kepada Rasul. Begitu. Ketaatan kita kepada Rasul akan mentaati orang yang taat kepada Allah. Kok mentaati Dan orang Rasulnya. yang taat kepada Allah? Gimana sih Pak? Iya. Menaati Rasul kok menaati orang sih? Bapak naatin orang Taat kan Islam. bukan dalam taat menyembah. Taat kan belum taat menyembah. Pak, salah. Bapak perbaiki dulu Pak narasinya Pak. Taat Kok kepada menaati? Allah itu adalah menyembah. Baca dulu An-Nisa 80. Baca terjemahannya aja Pak. Kalau misalkan Bapak nggak bisa, ini jangan pakai kata-kata Bapak, karena salah itu Pak. An-Nisa 80. Yo, Suara Pak kok nggak jelas suaranya Pak Kiamat. baca An-Nisa 80. Pak Kiamat. Ya, suaranya putus-putus juga Pak, Bapak. Suaranya putus-putus ya. Suara Pak Kiamat putus-putus. Udah jelas? Tes. Udah. Udah, itu Pak. Silakan dibaca. Jadi sholat itu Baca dulu Pak An-Nisa 80 belum clear itu, belum clear. Silakan Pak. An-Nisa 80. menurut saya sudah clear. Jangan Kiamat, menurut Bapak, harus kita pakai menurut ini sudah Quran. Jangan menurut tiap hari tiap hari ini sudah dibahas oleh Pak Kiamat. Jadi saya tidak mau lagi bahas ini. Masalahnya Bapak Tiap tadi hari, salah. Bapak tiap tadi bilang, waktu. bentar, Bapak tadi bilang menaati Rasul, artinya menaati umat yang mengikuti Allah. Gimana ceritanya Bapak menaati Rasul, Bapak menaati umat? Saya kebetulan tidak tertarik membahas ini. Kenapa? Karena sudah banyak yang memberikan penjelasan Pak Kiamat, tapi tetap saja ke situ pembahasannya sudah dijelaskan berulang-ulang. Malah kemarin tetap saja ke situ. Jadi saya lebih esensi. Saya lebih esensi dari penjelasan yang seperti ini. Kan saya sudah katakan tadi sama Bapak. Bapak tadi salah konsep di Islam sendiri, Pak. Bapak kan Muslim. Tapi Bapak salah konsep. Tadi Bapak bilang apa? Menaati Allah, artinya menaati baginda Muhammad. Kebalik saya bilang. Makanya Bapak baca ayat Quran Bapak sendiri, An-Nisa 80. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Jadi kalau menaati Allah, Bapak nggak kenal Allah ini dari mana. Harus melalui baginda Muhammad. Betul nggak Pak? Betul nggak? Atiullah wa enggak, dengar dulu. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Muhammad ini siapa? Saya tanya. Muhammad ini siapa? Utusan? Rasul. Saya tidak tertarik bahas ini. Kita tidak ada judul tadi ke situ. Kita soal sholat tadi. Sholat dulu kita selesaikan. Sholat dulu kita selesaikan. Iya, tadi saya udah ini, Bapak kan nggak ngerti makna setiap jamnya, bagi Bapak nggak perlu diartikan. Kan saya jelaskan. Makanya saya tanya, itu kan yang membawa, yang mengajarkan sholat kan menurut Bapak kan Muhammad. Nggak apa-apa, saya ikuti. Sekarang Muhammad ini, Rasul Muhammad ini kan adalah utusan Allah. Nah kalau nggak melalui utusannya Bapak taat, kan di ayat ini, Bapak nggak akan mengenal Allah. Ya toh? Makanya Bapak tadi saya salahkan. Bapak menaati Allah, artinya menaati Rasul. Salah, karena Quran ini nggak akan ada kalau nggak ada Muhammad. Ya nggak Pak? Betul nggak? Oke. Terus aja terus. Gitu. Nah, nanti barulah begini Pak. Bapak berarti bisa nggak Pak umat Muslim tidak menaati baginda Muhammad? Bisa nggak?
Kalau dari dalil itu tadi. Maksudnya kayak mana? Tidak menaati ajarannya itu bisa nggak? Tidak mentaati ajarannya, ajaran Muhammad itu emangnya ajaran apa? Misalkan Allah kan nggak pernah mengajarkan untuk mencium batu Hajar Aswad, ya kan? Ada nggak Allah mengajarkan itu? Hajarul Aswad itu kan nggak wajib dicium. Iya, tapi kan saya bilang ini kan ajaran baginda Muhammad. Kira-kira ada jadi nggak Allah begini. mengajarkan itu? Jadi begini, Bentar. di Bapak ajaran jawab dulu. baginda Bapak ajaran jawab, enggak, maka tanya. saya jelaskan. Ajaran baginda Rasulullah SAW ada yang sunat, ada yang wajib, ada yang harus. Tahu Pak, saya tahu. Makanya Jadi saya dari tanyakan. tunggu, dengar Enggak, dulu saya nggak- dari nggak ketiga membahas itu. kategori itu Pak. Saya nggak sedang membahas itu. Saya cuma tanya, boleh nggak Pak tidak menaati yang diajarkan oleh baginda Muhammad? Arti dari Makanya tidak menaati itu apa? Menolak. Artinya menolak. Makanya ada jawabannya 3. Ada yang wajib, Boleh ada yang nggak? harus, ada yang sunnah. Boleh nggak menolak? Tunggu. Yang wajib Menolak, Pak. dilaksanakan. Menolak. Yang wajib dilaksanakan. Yang sunnah boleh tidak, boleh iya. Yang harus tidak Itu harus dan tidak juga ini. dilakukan Pak, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. tidak. Udah selesai, itulah jawabnya. Diksi saya Itu jawab. adalah menolak. Seandainya di depan Bapak nih ada Hajar Aswad, oleh baginda Bapak disuruh nyium, Bapak mau nggak menolak? Mau nggak? Boleh nggak kira-kira? Karena itu menolak? tidak wajib, boleh tidak di. Berarti kalau ada baginda di depan Bapak, ini ciumlah batu ini, Bapak mau menolak? Baginda, kalau seandainya nih ya, Rasulullah juga tidak akan marah itu. Kenapa? Karena itu berlaku untuk sepanjang waktu. Ada juga yang tidak mencium Hajarul Aswad dan itu tidak ada masalah. Mencium Hajarul Aswad itu hanya boleh, tidak wajib dan tidak juga harus, tidak juga. Makanya Bapak pahami diksi saya. Loh, kok Iya, orang jawabnya diksi saya tadi pakai apa? Pakai kata menolak, bukan menolak atau tidak melakukan. Makanya Tapi pertanyaan menolak. Bapak itu salah. Pertanyaannya salah. Menolak itu sesuatu yang keras. Bapak artinya nggak mempercayai makna dari kaidah, Makanya dari Bapak itu. Bapak juga tidak memahami apa yang menjadi hukum dalam Islam itu ketika kami berbuat. Pertanyaan Bapak itu tidak layak untuk ditanyakan kepada saya. Kok tidak layak? Ini Pak. Tidak layak karena Bapak kan udah saya jelaskan tadi sama Bapak bahwa mengikuti Rasulullah itu ada 3, wajib, sunat, harus. Bapak harus bertanya di 3 apa itu. Misalkan Rasulullah SAW sholat, apakah wajib bagi Anda sholat? Wajib. Bentar Pak, jangan melebar dulu. Memang begitu. Itu baru ilmiah namanya. Pertanyaan Bapak itu tidak ilmiah, tidak kaidah-kaidah ilmiah. Gini Pak, saya sedang berbicara tentang mengikuti, tentang menaati. Kira-kira kalau baginda tadi menyuruh Bapak untuk cium batu, Bapak menolak atau ada 3, jawabannya. Saya tanya ke Bapak langsung tidak ada 3 jawabannya tetap. Bapak mau menolak, Bapak bisa menolak atau tidak? Saya tanya itu aja. Mencium Hajarul Aswad kan? Boleh? Tidak. Buktinya sekarang artinya Bapak tidak mentaati. Loh, memang ada memang hukumnya. Kalau gimana? Bapak menolak, artinya Bapak nggak mentaati. Bahkan Ada An-Nisa 80 aja berbilang mengatakan mentaati Muhammad adalah mentaati Allah. Artinya Bapak nggak sedang mentaati orang baginda kok yang minta Bapak nyium. Orang ada 3. Loh, beda Pak. Melakukan dengan tidak melakukan dengan menolak itu berbeda loh 3 ini. Kalau menolak itu Bapak punya free will. Disuruh nyium nggak mau. Memang kita punya free will untuk mencium Hajarul Aswad kan contohnya. Oh, bukan tentang melakukan atau tidak melakukan. Kalau tidak bisa melakukan, itu tadi yang dikatakan sunnah, saya tahu. Nah, tapi masalah yang saya tanyakan, Bapak akan menolak atau tidak kalau baginda yang nyuruh? Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Makna sunnah itu apa buat Bapak? Makna sunnah itu apa? Itu dulu. Sunnah itu boleh dilakukan kalau tidak berhalangan. Salah Bapak, salah. Bukan karena berhalangan, boleh tidak lakukan.
Iya, intinya kalau sunnah itu wajib atau tidak wajib, begitu aja. Apa Tidak. boleh atau Tidak, sunnah itu, Dilakukan atau tidak sunat dilakukan? itu boleh tidak dilakukan. Contoh, sholat Iya. sebelum, tunggu ya, dengar ya Pak Kiamat, biar jangan salah Pak Kiamat bertanyanya. Kita ini kan orang ilmiah, masa pertanyaannya apa? Tidak tertib. Bapak orang Kan ilmiah, gitu. Bapak jurusan Betul apa nggak? sih Pak? Coba Bapak ilmiah itu jurusan apa? Bapak bidang apa? Disiplin ilmunya apa? Coba. Saya disiplin ilmu saya Pak Kiamat, Apa? disiplin ilmu sosial dan agama. Oh, sosial. Udah. Ya, saya Ah. sains. Jadi Heeh. iya, makanya ada pertanyaan yang misalkan begini, kalau dalam ilmu bentar, Pak, matematika bentar. pertanyaannya Ini Bapak- 1 tambah 1 berapa? Jawabnya 2. Dalam ilmu sosial pertanyaan Bapak itu tidak kapabel. Pertanyaan Bapak, boleh nggak tidak mengikuti Rasulullah? Nah, saya jawabnya boleh 3. Jawabnya 3 gitu. Tidak seperti Tadi, matematika begini, kalau Pak. 1 tambah 1 2 gitu. Iya, gini Gitu, Pak. Pak Tadi Kiamat. pertanyaan Ah. saya begini, kalau Baginda Muhammad ada di depan Bapak terus bilang gini, Ah. ciumlah batu ini gitu kan. Terus saya tanya ke Bapak, kira-kira Bapak berani nggak menolaknya gitu? Bapak berani nggak Pak menolaknya? Kiamat, Bapak tadi bilang, Pak Kiamat oh, ada ya. 3 sikap terhadap perintah Rasulullah. Aduh, ini Wajib, udah sunat. nggak nyambung Loh, ini. Udah. kan memang gitu kan? Wajib, sunat, harus. Enggak. Sudah. Itu bukan Pak. Kalau Bapak Loh, bilang begitu. Saya Bapak tanya tadi, tadi sama Bapak apa makna sunat? Nggak tahu Bapak. Oh, kalau sunat, Bapak tahu nggak kenapa Bapak sunat? Bapak kan Enggak. maknanya cuman ini kan supaya bersih, begitu kan? Loh, Padahal Bapak tahu nggak kalau dalam Taurat itu makna sunat itu tunggu. apa? Kok lari ke sunat Bapak? Makanya. Sunat itu tahu nggak sunat? Oh, sunat. Tadi saya kira sunat. Makanya otak Bapak lurusin dulu kalau mau yang kayak gini-gini. Oh, otak sih Mbak otak. Emang kamu sepinter apa? Pertanyaan Oh, Bapak selalu bukan Ini, Pak, pertanyaannya Pak kan Borkat, saya tanya Pak. sunnah Bapak tidak pernah tidak Di menjawab. sini Pak, Hmm. Pak Borkat, di sini saya menghargai Bapak. Kalau Hmm. Bapak mau bawa otak, nanti saya bawa benar-benar otak, Bapak nggak punya otak nanti. Nggak apa-apa. Saya Nggak tes apa-apa. Bapak. Saya tes Bapak pakai pelajaran anak SD, mau? Nggak, kita kan Kalau tadi nggak udah bisa bilang jawab. 1 Nggak, tambah gini, 1 itu gini. 2, itu pertanyaan matematika. Tapi pertanyaan Gini, Pak, sosial tidak 1, begitu Pak saya kasih tahu, Kiamat. Pak. Saya kasih Ah. tahu. 1 tambah 1 sama dengan 10 dalam biner. Paham? Ya nggak ada masalah, itu kan pengetahuan Bapak. Oh ya, Bapak nggak ngerti biner ya? Iya nggak ada masalah. Kenapa? Oh, nggak Karena ngerti, jawaban Gawi. itu adalah jawaban biner. Kita kan bicara dari Islam. Maka pertanyaan Bapak lahirlah dari pertanyaan Islam. Jangan Bapak Bapak tahu bawa nggak? pertanyaan. Kan sudah saya bilang tadi, jawaban saya sudah jelaskan. Saya akan jawab tetap sesuai dengan agama saya. Sehingga Ya. ketika saya jawab sesuai dengan agama saya, sesuai jawabannya. Jadi Bapak bisa mengerti. Begitu loh Pak Ya, Kiamat. jadi- jangan Bapak ajari jadi saya begini, gini. Pak. Pertanyaan Bapak itu Begini. menurut saya tidak sesuai dengan jawaban yang Oh, akan saya tidak berikan. sesuai. Begini Pak, begini. Saya udah sering Pak Itu. diskusi. Jadi Itu. begini Pak, saya kasih tahu Bapak. Tadi kan Bapak saya kasih pertanyaan. Kira-kira kalau Baginda memegang batu, kemudian berkata ciumlah batu ini, Bapak bilang akan menolak. Artinya Bapak tidak Bukan, menaati Baginda. saya tidak bilang begitu. Ada 3 perintah baginda Rasulullah. Gini deh Pak, saya kasih analogi yang paling Yang sederhana. lain, aja. Misalkan- yang lain Bapak analogikan. Sholatlah kata Rasulullah. Saya sholat. Kalau seandainya orang tua Bapak minta dipijat, Bapak kira-kira akan pijat orang tua Bapak atau tidak? Kan boleh saya minta tidak boleh iya kan? Nah, itu artinya apa? Pilihan dari jawaban Bapak itu kan adalah taat atau tidak taat dari perkataannya. Bukan, Oke? salah Bapak, bukan tidak taat. Taat Tidak taat atau dalam tidak Islam. taat? Tidak taat dalam Islam itu adalah pengingkaran terhadap yang disyaratkan, yang diwajibkan.
Oke, berarti Oke. Bapak bakal menolak nggak? Saya tanya, Bapak akan menolak nggak kalau baginda Muhammad menyuruh cium batu? Bapak akan menolak atau tidak? Iya. Bapak maksudnya pertanyaannya untuk apa seperti itu? Nggak, saya tanya Anda akan menolak atau tidak. Tadi kan saya sebenarnya udah tanya tuh. Sekarang saya tanya lagi. Maksud pertanyaan Bapak itu apa? Maksud pertanyaannya apa? Enggak, Anda jawab Maksudnya aja, apa? nggak perlu maksud apa. Maksud saya mau tahu aja pendapat Bapak. Bapak akan menolak atau tidak? Maksud pertanyaannya apa coba? Akan menolak atau tidak mencium batu? Sekarang saya tanya. Mencium batu maksudnya gimana? Batu Mencium mana yang batu, dicium? Hajar Aswad, Bapak akan dan menolak atau tidak? Rasulullah tidak akan pernah menyuruh umatnya yang sia-sia. Itu camkan itu. Oh, jadi Rasulullah nggak pernah menyuruh, tidak pernah menyuruh hambanya, umatnya kepada hal yang sia-sia. Nggak pernah itu. Berarti Bapak bilang mencium batu itu sia-sia? Tidak, memang ada ininya. Tapi kan ada Rasulullah begini. Saya bahas konteks ini cium batu, Pak. Bapak kok bilang kesia-siaan? Berarti ini mengarah ke yang sedang dibicarakan. Jangan kemana-mana dulu, Pak. Nanti semua pada salah maksud nanti. Jadi makanya saya tegaskan. Makanya pertanyaan Bapak itu salah. Pertanyaan Bapak itu salah. Pertanyaannya begini. Bapak yang nggak mau menjawab sebetulnya. Kan sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Bapak akan menolak baginda atau Rasulullah tidak? itu perintahnya ada 3. Wajib, sunat, boleh. Udah. Saya tanya cium batu yang disuruh oleh baginda Muhammad. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Tidak? Saya sudah jawab. Wajib, sunat, mubah. Titik. Bapak akan menolak atau tidak? Saya tanya itu aja. Wajib, Kalau baginda sunnah, mubah. Itu jawabnya. Itu yang dikasih Rasulullah jawabnya. Saya tanya, kalau baginda suruh cium batu, Bapak akan menolak atau tidak? Baginda Rasulullah saat ini sudah tidak ada lagi. Oh, Sudah meninggal. Bapak pertanyaan Bapak itu tidak relevan dengan pertanyaan Bapak itu tidak relevan dengan sekarang. Kok pertanyaan kok bisa anggap-anggap? Pertanyaan nggak boleh anggap-anggap. Pertanyaan Bapak konteks hari ini. Kalau nggak mau jawab, ya sudah, saya ganti pemain aja yang mau jawab. Oke Pak. Kok ganti pemain, Bapak? Iya. Kalau sudah kita jelaskan begini, Bapak turunkan. Kalau kita jelaskan yang jelas, Bapak turunkan. Karena Pak Kiamat tidak tulus untuk bertanya. Pak Kiamat itu nggak tulus untuk bertanya. Pak Kiamat itu mutar-mutar pertanyaannya selalu. Saya jelas tulus bertanya. Justru Bapak nggak tulus menjawab. Loh, saya sudah jawab sesuai dengan kaedah Islam. Kok Bapak salahkan saya? Kaidah Islam. Nah, makanya tadi saya tanya, kalau baginda ada di depan Bapak. Saya sudah tanya, jawab. Tidak mungkin baginda Rasulullah saat ini ada lagi karena beliau sudah. Gitu. Ini nggak tertib, ini saya mute, nanti udah berapa kali langsung saya turunin nih kalau nggak tertib. Saya punya pertanyaan simpel Pak. Kalau Bapak di zaman era, nggak usah pakai kalau apa, nggak usah ke sana-sana. Saya fokus aja. Kalau Bapak ada di zaman Baginda, kemudian Baginda bilang, ciumlah batu ini kira-kira menurut Anisa 80. Bapak boleh nggak menolak? Saya tanya. Pertanyaan itu tidak relevan dengan hari ini. Oh, tidak relevan. Jangan ngomong-ngomong tidak relevan. Tidak relevan buat saya. Sedangkan karena begini, sudah ada jawabnya, kawan. Sudah ada jawabnya. Sudah ada jawabnya, ngapain Anda tanya? Saya kasih tahu. Saya jawab. Sedangkan Baginda mengutus umatnya itu ada konteks-konteks seperti itu. Apakah berarti boleh menolak? Apakah mereka menolak? Itu Bapak bisa lihat. Beda konteksnya. Konteks Bapak itu begini. Konteks yang Bapak bilang soal atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Rasul, taat kepada Allah itu, konteks mencium batu tadi apa hubungannya? Ya artinya Bapak ketika diminta oleh Baginda, tidak relevan pertanyaannya dengan yang Bapak maksud. Salah. Gitu loh. Atau tidak. Itu yang saya tanya. Pertanyaan Bapak itu tidak pas dengan apa yang Bapak yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu. Cari yang pas aja Pak. Kayaknya saya nggak pas nih ngobrol sama Bapak. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang. Yuk, ganti pemain yang pas aja. Kayaknya nggak nyambung deh.
Iya. Padahal rebutan loh cium-cium. Cuman dia aja yang bilang menolak. Silakan Bro Dark Angel, barangkali ada yang mau disampaikan. Tadi saya mute soalnya Tadi saya berisik sempat suara ketik-ketik. menyimak sebentar Pak Kiamat, intrusi sebentar ya. Tadi saya sempat menyimak pembahasan Pak Kiamat dengan Pak Hasibuan. Itu dari tadi Pak Hasibuan selalu melakukan pelanggaran logical fallacy di sana. Sampai ada pelanggaran logical fallacy ad hominem, menyerang individu personal lawan bicaranya. Itu tidak baik dalam berdiskusi Pak Hasibuan. Anda jika tidak punya ilmu yang kompeten untuk menjawab pertanyaan Pak Kiamat, cukup Anda mengatakan, saya belum cukup ilmu untuk menjawab pertanyaan Anda. Mungkin teman seman saya yang lain bisa menjawab pertanyaan Anda. Cukup Anda berkata seperti itu. Jangan Anda mengatakan pertanyaan Pak Kiamat itu tidak relevan. Seperti itu loh. Ya. Banyak sekali para saudara muslim yang naik ke atas di room Pak Kiamat ini selalu melakukan pelanggaran logical fallacy. Padahal kenyataannya logical fallacy itu adalah sesat berpikir. Kalau didefinisikan, tolonglah jika Anda naik, tolonglah yang berkompeten untuk berargumen dengan Pak Kiamat supaya Anda itu terlihat terdidik dan punya intelektual yang baik seperti itu. Terima kasih Pak Kiamat. Ya, itu sebetulnya tadi juga banyak yang bilang ya tidak bisa menolak. Memang masa mau menolak, orang cuman disuruh cium batu kok gitu. Ya wis, silakan Mas Lus, dari mana? Selamat siang.